kehancuran, bisa dibilang puncak karir gue dalam konten. Hai, kenalin nama gue Khair Mawar, konten kreator magang. Kali ini gue ngelanjutin challenge gue ke day 24. Challenge apa? Challenge ngomong depan kamera selama 30 hari, selama 5 menit. Nah, kali ini gue bawa tema tentang kehancuran. Kehancuran gue maksud gue kehancuran bisa dibilang puncak karir gue dalam kontennya di TikTok ya. Dan kehancuran tuh tapi gue masih beralhamdulillah gitu. Oke, gue awalin dulu konten gue yang pertama di TikTok. Itu konten gue buku, gue tentang buku, terus tentang motivasi lah, tentang motivasi. Terus gue ada kerja sama, dia nawarin buku ke gue dan gue bikin video. Nah itu tuh nggak apa-apa. Terus ada lagi, pokoknya banyak tuh kerjasamanya. Nah terus di buku gue masuk ke dunia affiliate. Jadi bukunya gue pakai keranjang kuning ke affiliate. Terus lama-lama gue deket sama seorang nih, gue deket sama dia. Tiap hari tuh gue main Mobile Legend bareng dia. Jadi konten gue tuh tentang Mobile Legend, nggak sama dia aja, sama teman-teman gue gitu. Mobile Legend, tapi gue lama-lama kok jenuh ya gue ngonten, terus gue main Mobile Legend gitu. Cuman jenuhnya itu gue nggak punya penghasilan di konten Mobile Legend ini gitu. Nah, tentang dunia game lah, soalnya itu bukan Mobile Legend aja deh. Seinget gue ya, gue lupa game apa aja. Terus gue akhirnya gue nyetop di game karena nggak ada penghasilan. Terus gue ke home living itu kayak peralatan rumah tangga, berhubungan tentang rumah tangga tuh. Home living gue jalan, cuman di home living peralatannya tuh peralatannya itu tuh udah mulai di ini apa sih, kayak ntar sama kakak gue dipakai, sama emak gue dipakai. Terus gue ngerasa kayak agak lumayan apa ya, lumayan agak berat di gue. Dan pas di home living itu hubungan gue berakhir sama seseorang. Itu pas berakhir kebetulan ada yang ngajak kerja sama di beauty, dan gue ngerasa ya udahlah, gue sambil gue belajar. Waktu itu gue nggak terlalu bisa yang make up, ya bedaknya cuma kayak bedak bayi, nggak, pokoknya di dunia beauty gue tuh yang bener-bener zero atau nol banget. Gue belajar di situ, ya kata gue lumayan juga kan, gue dapet beauty gue gratis gitu, produk-produk beauty gue gratis gitu. Udahlah gue lanjut di beauty. Cuman di beauty itu kayaknya gue hampir 1,5 tahun, lumayan lama ya. Itu gue ngerasa apa ya, gue suka gitu. Maksudnya gue tetap di beauty itu gue konten kreator per affiliate ya. Jadi gue ngonten sama affiliate. Kalau gue lagi yang buku gue konten kreator per affiliate. Nah yang game gue konten kreator doang. Yang home living itu gak ada konten kreator, lebih ke affiliate. Terus yang beauty ini konten kreator per affiliate, maksudnya konten kreator per affiliate. Kalau yang affiliate ini videonya gue selalu pakai keranjang kuning. Kalau konten itu gue kadang ada tips trik gitu, ada ya konten lah, video konten gimana sih, kan nggak jualan ayo beli kan seperti per affiliate. Nah di situ di beauty tuh gue lama-lama tuh gue ngerasa kayak ada di dunia affiliate-nya itu gue ada kerja sama produk, tapi gue nggak tahu nih produknya bagus apa enggak gitu. Soalnya kan kalau untuk diri gue tahu kulit gue yang kulit normal, terus kekurangan kulit gue ini, kelebihan kulit gue ini. Nah gue untuk nge-share tuh gue agak berat. Gue bukan salah beauty-nya ya, cuman diri gue ngerasa kurang klik ya. Mungkin gue bukan tipe cewek yang suka makeup atau dandan. Gue jadi ngerasa gue nggak terlalu ngulik juga. Gue agak ngerasa berat. Terus gue nanya temen gue yang agensi, ke temen gue, sayang akunnya udah gede, mendingan lu lanjut aja gitu. Apalagi di dunia beauty kecantikan tuh naik gitu, untuk pasar duit cepet. Ya itu bener-bener kayak puncak karir gue juga gitu. Kayak gue live ada tuh di live di TikTok. Jadi live dari akun gue setiap jam 7 malam itu ada flash sale, jadi harganya tuh bisa diskon 15-20. Di situ gue juga udah ada audience, maksudnya gue ada followers gue setia yang nunggu gue kapan live, kapan lanjut, gue udah ada gitu. Cuman itu untuk kerjasama tuh banyak. Untuk live gue aja tuh ada red cardnya juga, ditawarin red card. Terus endorsement, gue udah masuk endorsement beberapa video gue untuk dibayar. Cuman itu gue ngerasa berat, gue ngerasa kurang klik gitu, karena ya gue untuk skincare aja gue nggak yang rutin dan nggak yang pakai macam-macam juga gitu. Itu gue ngerasa
kurang klik, akhirnya gue stop dulu di live sama di video. Gue ngerasa kayak berat banget, gue ngerasa kayak ngebohongin diri gue, kayak munafik gitu loh. Kira gue nggak lanjut tuh di dunia beauty, dan baru sekarang kan gue nyoba akun gue yang ya gue lebih suka review dan rekomendasi ya, karena gue suka nonton rekomendasi. Dan gue kalau nonton apa sih, gue mau nyobain sesuatu atau gue nonton sesuatu, ya mereka pasti ngasih alasan rekomendasi ini, alasannya ini pasti gue bakalan gitu. Dan gue mau ngakuin itu, gue mau ngasih rekomendasi, gue ngasih alasannya ini ya. Nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting lebih jelas aja gitu. Nah, untuk review sekarang ya sambil ngelatih skill kereviewan gue, kekurangan kelebihan produk, bandingannya gue mau nyoba. Dan itu gue kayaknya gue udah ada personal branding sih gitu. Maksudnya beberapa akun gue mau bikin konten seperti apa, konten ini gue oke gitu, gue kayaknya siap untuk bikin setiap hari, dan gue ngerasa nggak keberatan. Itu sih, misalnya gue lagi di tinggi-tingginya karir, bukan karir sih, puncak keberhasilan gue lagi tinggi-tingginya, dan akhirnya gue mematahkan itu sendiri untuk tidak menjadi munafik aja sih. Dan ya ini di YouTube kayak untuk challenge, untuk dia sharing-sharing pengalaman sih, gue kayaknya di YouTube oke. Ini itu sih cerita hari ini ya, tema hari ini. Kalau seenggaknya apa sih ini yang paling gue sesalin banget, gue dengerin kata orang sih, yang dari awal harusnya gue udah bisa. Maksudnya gue nggak, dari awal tuh gue nggak harus berhenti lama, gue harus nggak live lama, kayak itu udah hampir lama ya, 3 bulan apa 4 bulan gitu gue nggak live, gue udah berhenti lama gitu. Itu kesalahan gue, harusnya gue udah mulai ngeling gitu, nggak usah kelamaan mikir, nggak usah ke ini, langsung gue tabrak aja dengan konten baru gue, dengan niche baru gue. Cuman kesalahannya gue tuh terlalu lama mikir, dan pas gue nanya orang gengsi, atau gue lebih nanya ke diri gue sendiri, lu ngejalanin ini gimana, uh, lu gimana, apa yang lu rasa gitu sih. Cuman untuk konten terus, awal gue ngonten itu gue seneng banget, gue alhamdulillah gue ngonten dari yang gak nampilin muka sampai nampilin muka, dari yang bermacam-macam ya. Walaupun algoritma rusak, tapi nggak apa-apa, gue seneng karena gue menemukan diri gue tahu apa yang gue mau, gue tahu apa yang gue pengen. Kalau lu mau bangun konten, bangun personal branding, untuk personal branding gue nggak bisa ngejelasin lebih detail karena gue juga lagi belajar, dan gue juga lagi ngebangun personal branding gue, jadi belum tahu hasilnya karena gue belum tahu pengalaman. Ini agak panjang ya, lebih 5 menit, karena sayang kalau cerita dipotong-potong tuh gak enak lah gitu deh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.